Pada saat ini, seluruh sosok Ying Yi telah sepenuhnya menyatu ke dalam kehampaan, apalagi sekarang saat malam gelap dan aula diselimuti bayangan di mana-mana. Sebagai orang kuat yang telah mencapai kesuksesan besar dalam hukum bayangan, Ying Yi berhati-hati menyembunyikan dirinya, seolah-olah itu menjadi bagian dari bayangan aula ini. Dia bahkan tidak mengunci Qin Chen dengan matanya, dia merasakannya dengan penglihatan tepinya. Ini adalah kualitas paling dasar dari menjadi seorang pembunuh. Beberapa kaisar dengan kekuatan psikis yang kuat memiliki persepsi mata yang sangat tajam. Jika mereka melihat langsung ke orang lain, mereka akan dengan mudah mendeteksi petunjuk. Mendekatlah. Sosok Ying Yi bergerak dengan tenang dalam bayang-bayang, tanpa menimbulkan sedikit pun fluktuasi hukum. Di aula utama, Qin Chen duduk bersila, dan kristal kaisar hancur di depannya. Hukum Tao yang diubah dari kristal kaisar diintegrasikan ke dalam tubuhnya, menyerap dan memahami kekuatan aslinya. Dalam beberapa hari, Qin Chen mengkonsumsi lebih dari 50.000 kristal kaisar. Pada saat ini, banyak area hukum Dao di tubuh Qin Chen telah menyala. Ini adalah hukum Dao yang terkandung dalam kristal kaisar yang telah dipahami Qin Chen, dan hukum dengan atribut yang sama akan dipenuhi dengan jejak. Sangat disayangkan bahwa kekuatan hukum yang terkandung dalam kristal kaisar yang berbeda juga berbeda, dan Anda tidak dapat menjamin kekuatan hukum apa yang dimiliki setiap kristal kaisar. Qin Chen hanya dapat mengandalkan keberuntungan untuk menerangi berbagai bidang hukum. Sayangnya, pecahan hukum yang terkandung dalam kristal kaisar masih terlalu langka. Itu lebih dari sekedar jejak kekuatan asli dari hukum besar. Kekuatan asli semacam ini akan baik-baik saja jika orang puncak bisa merasakan kekuatan dari hukum agung. Kaisar, tetapi jika Anda ingin saya melakukannya jika hukum Dao besar telah cukup ditingkatkan, tidak akan mudah untuk memasuki alam baru. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dia merasa jika dia menyerap cukup kekuatan hukum Dao besar di Kaisar Kristal, dia memang bisa memasuki tahap selanjutnya. Hanya saja jumlah kristal imperial yang perlu dikonsumsi akan sangat besar. 50.000 kristal kaisar hanya menerangi sebagian kecil wilayah hukum di tubuh saya. Jika saya ingin melangkah ke alam kaisar akhir hanya dengan menyerap sumber hukum dalam kristal kaisar ini, saya khawatir kristal kaisar saya membutuhkan setidaknya lebih dari 10 juta. Memikirkan angka ini, Qin Chen merasakan tekanan yang kuat. Di mana saya dapat menemukan 10 juta kristal kaisar? Masih miskin. Memeras 100.000 kristal kaisar dari Presiden Zuo School untuk membandingkan budidayanya sendiri hanyalah setetes air dalam ember. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Namun, Anda harus puas sebagai manusia. Qin Chen tersenyum sedikit, saya tidak menyangka kristal kaisar laut alam semesta akan sangat bermanfaat untuk budidaya saya. Dengan cara ini, akan jauh lebih baik daripada berkultivasi sendiri secara perlahan, dan setidaknya 90% waktu akan dihemat. Petik 2. Satu-satunya hal yang perlu saya pertimbangkan sekarang adalah di mana menemukan begitu banyak kristal kaisar. Dalam beberapa hari, 50.000 kristal kaisar dikonsumsi, dan Qin Chen juga merasakan banyak tekanan finansial. Saat dia memikirkannya, Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Saya khawatir kristal kaisar hilang, bukan, kristal kaisar akan datang. Meski kelihatannya tidak bagus, namun kaki nyamuk bukanlah daging. Di bawah bayangan aula utama, Ying Yi sudah mengintai tidak jauh di belakang Qin Chen. Melihat kristal kaisar di depan Qin Chen yang terus-menerus dipecah dan ditelan, kilatan dingin muncul di mata Ying Yi, apakah orang ini benar-benar menyerap kristal kaisar saya? Tanpa ragu-ragu, Ying Yi, yang telah sepenuhnya melarikan diri ke dalam kegelapan, tiba-tiba bergerak. Kematian. Pada saat Ying Yi melakukan kerusuhan, bayangan tak terlihat tiba-tiba muncul di belakang Qin Chen, seolah menyelinap ke dalam malam bersama angin. Bayangan pedang di tangannya telah berubah menjadi bayangan yang tidak terlihat, menusuk Qin Chen dalam sekejap. Bayangan yang menakjubkan menyapu begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi, dan tiba-tiba, itu menusuk bagian belakang jantung Qin Chen dengan keras. Selesai. Saat bayangan pedang di tangannya menyentuh Qin Chen, Ying Yi bertekad. Sebelumnya, dia sedikit gugup dengan kekuatan Qin Chen dan akan menyadari serangannya, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan menjadi seperti itu. Sangat tak tertahankan,
tidak ada penghindaran sama sekali. Bukankah anak ini suka pandai merobek jantungnya? Lalu menembus jantungnya dan beritahu dia betapa sakitnya jantungnya dicabut. Hati Ying Yi terasa dingin, dan hukum bayangan yang tak terlihat beredar, dengan menakutkan kekuatan tembus, menyatu dalam bayangan pedang, tubuh Qin Chen langsung ditembus. Engah! Raungan tumpul terdengar, dan Ying Yi merasa seolah-olah bayangan pedang di tangannya telah menembus sepotong kulit yang sangat keras. Sama sekali tidak memiliki perasaan halus yang dia rasakan saat dia membunuh orang kuat lainnya. Kemudian dia terkejut melihat bahwa setelah bayangan pedang di tangannya menusuk bagian belakang jantung Qin Chen, bayangan itu tidak mampu menembus tubuh kaisar lawan sama sekali kulit lawan. Apa? Pertahanan macam apa ini? Ying Yi terkejut. Serangan pedang bayangannya dikombinasikan dengan pemahamannya yang menakjubkan tentang hukum bayangan. Bahkan kaisar puncak jangka menengah yang paling kuat pun akan terluka parah setelah menahan serangannya, tetapi pria di depannya sebenarnya bahkan kulitnya tidak rusak. Bagaimana ini mungkin? Kamu adalah pembunuh yang dikirim oleh masyarakat tengkorak dan tulang untuk membunuhku. Di bawah mata Ying Yi yang gemetar, Qin Chen menoleh sedikit dan menatapnya dengan senyuman di bibirnya. Sorot matanya seperti melihat seekor semut, membuat seluruh tubuh Ying Yi terasa dingin. Tidak mungkin ada kaisar puncak jangka menengah yang begitu kuat di dunia ini. Kematian. Dalam hatinya, Ying Yi terkejut dan marah, tetapi dia terus menggerakkan tangannya. Dengan niat membunuh, dia berteriak dengan marah, ribuan bayangan hancurkan jiwa. Booming. Saat dia berteriak dengan marah, bayangan pedang ilusi melonjak dari bayangan pedang di tangannya, menembus tubuh Kaisar Qin Chen, dan bergegas langsung ke lautan jiwa di tubuh Qin Chen. Berniat untuk menghancurkan jiwa Qin Chen secara langsung. Serangan jiwa. Setelah mengetahui bahwa serangan fisiknya tidak dapat menembus tubuh lawan, Ying Yi membuat pilihan terbaiknya dalam sekejap, yaitu menggunakan serangan jiwa terkuatnya. Tidak ada yang tahu bahwa Ying Yi, yang telah menguasai hukum bayangan, tidak terkalahkan dalam hal pelarian bayangan, dan juga sangat abnormal dalam serangan jiwa. Saya melihat hukum bayangan yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan menakutkan yang menyesakkan, tiba-tiba meletus di tubuh Qin Chen. Dampak jiwa ini sangat merusak, menyapu dari segala arah, seperti bayangan yang tak terhitung jumlahnya membasahi benda secara diam-diam, dalam sekejap. Kemudian kami sampai di lautan jiwa Qin Chen. Pedang ini merupakan kumpulan pencapaian Ying Yi. Jurus ini mengandung fisika dan serangan yang menakutkan. Siapapun yang tidak bisa menjaganya akan mati. Bas dengungan-dengungan. Serangan jiwa yang menakutkan itu seperti datangnya kegelapan. Lautan jiwa yang menyelimuti Qin Chen dalam sekejap menembus secara gila-gilaan dengan kekuatan tembus yang menakutkan. Saya tidak percaya anak ini dapat menahan serangan jiwa saya. Mata Ying Yi tajam, penuh kegilaan dan rasa percaya diri yang sangat kuat. Dia memiliki status dan identitas seperti itu di Menara Tianwei tidak hanya melalui penyembunyiannya, tetapi juga melalui serangannya yang hampir tanpa cacat. Yang berisi serangan fisik dan serangan jiwa yang menakutkan. Ledakan. Bayangan tebal terus berdampak pada lautan jiwa Qin Chen, dan terdengar suara gemuruh keras di tingkat jiwa Ying Yi. Yah, serangan jiwa ini memang memiliki beberapa trik. Diam dan aneh dengan hukum bayangan. Memang agak menarik dalam hal invasif. Sayangnya kekuatan serangan jiwa itu sendiri rata-rata. Mengambil inisiatif untuk bertahan sama sekali. Naik turunnya lautan jiwa debu secara naluriah memblokir semua serangan jiwa bayangan pedang ilusi Ying Yi. Meskipun pada tingkat jiwa Ying Yi, lautan jiwa Qin Chen mendengar suara gemuruh yang keras di langit, nyatanya lautan jiwa Qin Chen bahkan tidak membuat gelombang. Terlalu lemah, serangan jiwa ini terlalu lemah. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan lautan jiwa sedikit bergetar. Bang! Seperti kerikil kecil di tanah saat gempa besar terjadi, bayangan pedang hantu jiwa Ying Yi langsung runtuh karena guncangan, tanpa perlawanan sama sekali. Tidak mungkin, serangan jiwaku bahkan tidak menghancurkan permukaan lautan jiwa lawan. Bagaimana ini mungkin? Ying Yi benar-benar bingung, matanya melotot seolah dia melihat hantu. Bagaimana bisa ada kaisar puncak jangka menengah yang begitu kuat di dunia ini? Ayo pergi. Dalam keterkejutan dan kemarahan, jiwa Ying Yi bergetar.
Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia secara naluriah merasakan ketakutan, dan hanya satu pikiran yang terlintas di benaknya, yaitu melarikan diri. Tak terkalahkan. Meskipun pria di depannya memiliki aura kaisar jangka menengah, dia sebenarnya bukan kaisar jangka menengah sama sekali. Dia pasti seorang kaisar tahap akhir yang menyamar, ya, setidaknya seorang kaisar tahap akhir. Melarikan diri. Ribuan bayangan kembali ke barat. Saat dia memiliki ide untuk melarikan diri, sosok Ying Yi tiba-tiba meledak. Bas-bas. Puluhan ribu sosok Ying Yi langsung muncul di seluruh aula, sosok-sosok itu padat seperti lalat di seluruh langit, masing-masing meletus dengan aura menakutkan dari kaisar puncak jangka menengah. Seperti aslinya, dan ditembak keluar ke segala arah. Terlebih lagi, beberapa dari sosok ini membubung ke langit, beberapa melarikan diri ke dalam tanah, dan beberapa menyelam ke dalam kehampaan yang gelap. Sungguh memusingkan sehingga bahkan jika Anda ingin menghentikannya, Anda tidak akan tahu harus mulai dari mana. Coba pikirkan, puluhan ribu sosok melarikan diri ke segala arah, bagaimana Anda bisa menghentikan mereka? Saya khawatir saya bahkan tidak bisa melihatnya dengan mata saya. Hal yang paling menakutkan adalah masing-masing figur ini sangat hidup, tidak mungkin membedakan keaslian dan palsu, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Terlalu menakutkan, orang ini pasti mendiang kaisar yang menyamar. Kita harus memberitahu poster itu secepat mungkin. Saat dia melarikan diri, Ying Yi berteriak histeris di dalam hatinya, tampak ketakutan. Hei, gerakan ini agak menarik. Qin Chen melihat bayangan tak berujung di sekitarnya dengan terkejut. Kaisar agung manapun dapat membuat klon bayangan, tetapi menghidupkan puluhan ribu sisa bayangan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kaisar agung biasa. Berpikir dalam benaknya, Qin Chen duduk bersila di aula utama tanpa bergerak, tetapi dengan santai meraih kekosongan dengan tangan kanannya. Aku, Ying Yi, yang melarikan diri, tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dia merasakan hawa dingin di dadanya, menundukkan kepalanya. Dan ketakutan yang tak ada habisnya langsung muncul di pupil matanya. Bab 5777. Saya merasa lega. Di mata Ying Yi, sebuah lubang transparan besar muncul di dadanya, dan hati kaisar di tubuhnya telah menghilang pada suatu saat. Saat dia kehilangan hati kaisar, semua kekuatan di seluruh tubuh Ying Yi menghilang. Itu dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Perasaan tidak berdaya langsung memenuhi tubuhnya. Aku, kenapa, bagaimana, apakah ini, mungkin? Ekspresi Ying Yi kusam, tubuhnya kaku, seluruh tubuhnya terkurung dalam kehampaan, tidak bisa bergerak, tenggorokannya bergulung, dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Dia telah berada di kota Nanyuan selama bertahun-tahun dan tidak pernah gagal. Ini adalah pertama kalinya dia gagal. Dan itu sangat tidak bisa dijelaskan sehingga dia masih belum menyadari bagaimana dia kehilangan hati kaisar. Dan bagaimana pihak lain dapat langsung menemukan tubuh aslinya di antara puluhan ribu klon bayangannya. Aturan bayangan memang agak menarik. Ini seharusnya menjadi semacam metode rahasia unik yang memungkinkanmu bertransformasi menjadi jutaan, dan setiap sosok mempertahankan aura tubuh aslinya. Metode ini digunakan dalam pertempuran, dan memang efektif, pada level yang sama. Ini agak rumit. Qin Chen bermain dengan hati kaisar, yang berisi asal mula aturan jalan bayangan, dengan senyum tipis di bibirnya, memandang Ying Yi seolah-olah sedang melihat sebuah semut. Apa, tingkat kultivasi seperti apa yang kamu miliki? Mata Ying Yi dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, dan tubuhnya terkurung dalam kehampaan untuk mengirim pesan ke Menara Tianwei. Dia dalam masalah. Karena alasan ini, hanya poster asli yang bisa menyelamatkannya. Beraninya kamu melakukan gerakan kecil di depan kaisar ini. Qin Chen mencibir dan sedikit mengangkat kelopak matanya. Ah! Ying Yi berteriak dengan sedih. Kesadarannya rusak parah dan dia tidak bisa lagi mengirim pesan apapun. Tuan, apa yang terjadi? Sambil meraung, Saroye mendengar gerakan itu dan bergegas dari luar aula. Dengan gemuruh, aura menakutkan Kaisar Agung memenuhi udara dan menyapu ke segala arah. Setelah melihat Ying Yi yang dipenjara di aula, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ada pembunuh, Tuan, hati-hati. Saya di sini untuk membela Anda dari musuh asing. Saroye dengan marah bergegas menuju Ying Yi, membuka mulutnya yang besar dan berdarah.
dan hendak menelan Ying Yi yang dipenjara di sana dalam satu waktu. Menggigit Qin Chen, dia mengangkat tangannya dengan lembut, dan dengan keras, Saroye segera terlempar ke samping, menatap Qin Chen dengan kaget. Mengapa panik? Orang ini telah saya penjarakan. Dengan kecepatan Anda, jika saya benar-benar harus menunggu Anda datang untuk menyelamatkannya, saya pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ah, orang ini telah dipenjarakan oleh Tuhan. Saroye sepertinya telah melihat lubang besar di dada Ying Yi dan hati kaisar di tangan Qin Chen saat ini, dan buru-buru berlutut. Yang mulia, saya akan berkata, pencuri macam apa ini? Beraninya Anda datang untuk menyerang Yang Mulia secara diam-diam. Anda sangat putus asa. Jangan khawatir, Yang Mulia, bawahan saya akan sangat waspada dan tidak akan membiarkan siapapun masuk, bahkan seekor nyamuk pun. Saroye menamparkan dadanya dan berkata dengan marah sambil menyalahkan dirinya sendiri. Bayangan dikatakan bahwa klan Komodo paling menghargai reputasi klannya. Mengapa Komodo di depan saya ini begitu celaka dan benar-benar penjilat? Namun memikirkan situasinya saat ini, Ying Yi kembali merasa sedih. Qin Chen dengan lembut mengangkat tangannya, Ying Yi merasakan kekuatan yang tak tertahankan langsung menyelimuti dirinya, dan saat berikutnya, sosoknya muncul di depan Qin Chen. Katakan padaku, dari mana asalmu dan mengapa kamu datang untuk membunuh kaisar ini? Qin Chen bertanya dengan ringan sambil memainkan hati kaisar di tangannya. Aku, Ying Yi ingin menolak untuk menjawab, tetapi saat dia dan Qin Chen saling menatap, boom, niat membunuh yang mengerikan menembus secara langsung. Dan niat membunuh yang kuat menyelimuti pikirannya, seolah-olah dia telah melihat gunungan mayat dan lautan darah yang tak ada habisnya. Jantungnya bergetar, dan aura pembunuh yang mengerikan membuat kakinya melemah, dan dia langsung berlutut. Tidak dapat mengendalikan keinginannya sama sekali, dia berseru, itu adalah pemilik gedung. Bawahannya adalah Ying Yi, pembunuh teratas dari gedung itu. Menara Tianwei. Saya menerima telepon dari pemilik gedung. Pesan, datang dan tanyakan tentang kekuatan senior. Di bawah tatapan Qin Chen, Ying Yi tidak bisa mengendalikan pikirannya sama sekali. Menara Tianwei, Saroye sedikit mengernyit dan berkata. Qin Chen memandangnya, pernahkah Anda mendengarnya? Tuan, jika bawahan saya menebak dengan benar, Menara Tianwei ini seharusnya menjadi cabang dari organisasi pembunuh di bawah kekuatan tertinggi Laut Semesta. Tianwei Tian adalah paling kuat di Laut Semesta. Salah satu organisasi pembunuh, kekuatannya menyebar ke seluruh alam semesta, dan tidak setingkat dengan masyarakat tengkorak dan tulang di kota Nanyuan. Saroye tampak serius. Organisasi pembunuh teratas. Qin Chen tersenyum dan melirik ke arah Di Yi, itu saja. Kamu penjahat, tolong jangan meremehkan Tianwei Tian ini. Saroye tampak serius. Orang ini seharusnya seperti ini. Para pembunuh diorganisir oleh Tianwei Tian di bawah Tianwei Tian di kota Nanyuan tidak bisa diremehkan. Tak satu pun dari pembunuh inti sebenarnya di markas besar Tianwei Tian yang boleh diremehkan. Oh, lalu Tianwei Tian ini dibandingkan dengan Anda, Komodo. Sulit untuk mengatakannya, Saroye berpikir sejenak dan berkata. Klan Komodo saya tidak akan menghadapi Tianwei Tian ini begitu saja, dan Tianwei Tian tidak akan berani membunuh klan Komodo saya sesuka hati. Kedua belah pihak harusnya sedikit takut. Jika tidak ada konflik hidup dan mati antara kekuatan tertinggi di Haizen, tidak ada yang tahu siapa yang memiliki kartu apa dan metode apa yang mereka miliki. Dan umumnya tidak akan ada pertempuran antara klan dan kekuatan. Lagi pula, dalam pertempuran tingkat ini, jika Anda tidak berhati-hati, kemungkinan besar bisnis yang berumur ratusan juta tahun akan hancur, dan kekuatan besar akan musnah sepenuhnya. Tanpa kepentingan yang cukup, hanya sedikit kebencian, para pemimpin tertinggi kedua belah pihak akan sangat terkendali dan tidak akan melancarkan pertempuran yang benar-benar menakutkan. Ini juga merupakan praktik laut kosmik. Belum lagi marga Komodo dan Tianwei Tian, bahkan pertarungan antara dunia bawah dan laut semesta ternyata tidak berujung pada musnahnya klan tersebut di setiap kesempatan. Di mata atasan, orang-orang di bawah tidak lebih dari sampah dan barang habis pakai. Mendengar ini, Qin Chen mengangguk. Apakah mirip dengan klan Komodo Anda? Kalau begitu saya lega. Saat Qin Chen berkomunikasi dengan Kaisar kuno senior,
Kaisar kuno senior tidak kagum dengan klan Komodo. Bisa dibayangkan begitu dengan kekuatan Kaisar kuno senior saat ini, Tian Waitian tidak boleh menganggapnya terlalu serius. Saroye, setelah mendengar kata-kata Qin Chen, Saroye tidak bisa menahan diri lagi. Apa yang dimaksud dengan merasa nyaman seperti marga Komodo? Yang mulia, Anda sama sekali tidak peduli dengan marga Komodo. Namun, saat Saroye sedang depresi, ia juga lebih mencengangkan. Jika sang majikan tidak berpura-pura, berarti asal-muasal sang majikan pasti lebih tinggi dari marga Komodo miliknya. Menara Tianwei. Qin Chen menyipitkan matanya dan bermain dengan kristal kaisar di tangannya. Katakan padaku, berapa banyak uang yang dimiliki Tian Wailu? Apa? Saroye sedikit terkejut, dan melihat ke arah kristal kaisar, dengan sedikit rasa tidak percaya pada miliknya Hart Se. Tuan, apakah Anda berencana menggunakan kristal kekaisaran Ying Yi untuk memeras bangunan luar hari itu? Ketika Ying Yi mendengar ini, dia merasa marah dan bahagia di dalam hatinya. Yang membuat Qin Chen marah adalah jika Qin Chen benar-benar melakukan ini, wajah bangunan luar akan hilang hari itu, dan dia akan kehilangan muka di kota Nanyuan. Dan mungkin tidak memiliki pijakan di masa depan. Untungnya, dia juga mendengar tentang gerbang kota selatan. Jika Qin Chen benar-benar menggunakan kristal kekaisarannya untuk memeras poster itu, tidak peduli apa, tingkat kultivasinya pasti akan terselamatkan. Pemerasan. Mendengar ini, Qin Chen berkata dengan tenang, hari ini, Tian Wailu mengirim seorang pembunuh ke gua saya untuk membunuh saya. Saya akan meminta penjelasan dan sejumlah kompensasi mental. Apakah menurut Anda itu bisa disebut pemerasan? Tidak, tentu saja. Kamu tidak boleh berteriak, kamu harus berteriak, tentu saja kamu harus berteriak, kata Saroye buru-buru. Cukup. Qin Chen tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke kristal kekaisaran Ying Yi. Ada bunyi klik. Kristal kekaisaran ini tiba-tiba meledak di bawah jari Qin Chen. Dengan suara mendengung, kekuatan jalan besar yang berisi asal mula hukum bayangan menakutkan melonjak seketika dan mengalir ke alis Qin Chen. Kekuatan hukum bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Qin Chen. Hanya dalam beberapa napas, semua wawasan yang dimiliki pasangan bayangan tentang hukum bayangan diserap oleh Qin Chen dan terkunci dalam pikirannya. Menarik. Orang ini memang memiliki beberapa wawasan tentang penggunaan unik hukum bayangan. Banyak wawasan muncul di benaknya, dan senyuman tipis muncul di sudut mulut Qin Chen. Sekelompok 3 orang harus memiliki guruku. Bahkan jika itu hanya kaisar puncak jangka menengah kecil, dia memiliki keunikannya sendiri, dan Qin Chen tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak. Melihat kristal kekaisarannya hancur, Ying Yi tampak tidak percaya dan berteriak histeris. Dengan keras, aura di tubuhnya turun dengan cepat, dari puncak jangka menengah, ke puncak jangka menengah, lalu ke puncak tahap awal, dan tidak berhenti hingga ia mencapai alam kaisar tahap awal. Dalam sekejap mata, kerja keras dan kerja kerasnya selama jutaan tahun menjadi sia-sia, dan pukulan mentalnya lebih menyakitkan daripada keputusasaan di hatinya. Ini, melemparnya dengan tangan kanannya, yang ini dirasakan oleh Qin Chen, dan hati kaisar yang hancur, yang hanya menyisakan asal mula kaisar, terbang menuju Saroye dalam sekejap. Saroye tampak linglung dan tidak menyadari apa yang terjadi. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan hati kaisar Ying Yi dalam satu gigitan. Aku menelan hati kaisar agung dari kaisar puncak jangka menengah. Sampai hati kaisar agung Ying Yi memasuki hatinya, Saroye masih sedikit tidak percaya dan terlihat bingung. Bab 5778. Tertarik. Kemudian, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan tubuhnya terasa seperti aliran listrik yang mengalir melaluinya. Jantung dari kaisar puncak jangka menengah. Sekarang dia hanya berjarak satu titik kritis dari kaisar jangka menengah. Ketika dia menelan hati kaisar Lipan sebelumnya, dia memiliki perasaan samar-samar bahwa dia akan menerobos. Sekarang ditambah dengan hati kaisar Ying Yi. Jika semuanya berjalan baik, dia mungkin bisa segera memasuki status kaisar jangka menengah. Terima kasih Tuan, saya pasti akan mengikuti Anda sampai mati di masa depan, dan melayani Anda sebagai kuda dan anjing. Saroye memberi hormat dengan penuh semangat, dengan air mata berlinang. Yang mulia sangat baik kepada saya.
Bahkan ayah saya tidak akan begitu saja membunuh kaisar puncak tingkat menengah dan membiarkan saya mengolah dan melahapnya. Ini hanyalah orang tua yang terlahir kembali. Oke, berhentilah bersikap sok, bawa Yingyi bersamamu, kumpulkan semua harta karunnya, dan ayo keluar dan meminta kompensasi. Anda ingin kompensasi? Saroye yang bersemangat tertegun sejenak, tetapi Tuan, bukankah Anda menelan hati Kaisar Yingyi kepada bawahan Anda? Apalagi yang bisa Anda minta kompensasi dari hati Kaisar Yingyi? Dengan karakter Tian Wailu, apakah saya akan membayar uang tebusan? Saya khawatir hal itu malah akan membuat marah pihak lain. Bukankah ini sepadan dengan kerugiannya? Tanpa hati Kaisar, kita tidak dapat meminta kompensasi. Qin Chen melirik Saroye, tidakkah kamu melihat bahwa semua jubah di tubuhku tertusuk oleh pedang tajam Yingyi? Dan aku meskipun tubuh Kaisar tidak tertusuk oleh pedang tajam Yingyi. Terluka, dia dibunuh dan pikirannya ketakutan. Apakah normal untuk meminta kompensasi kerusakan mental? Dan objeknya tetaplah menara Tianwei. Ups, nafas Saroye tiba-tiba menjadi cepat. Sejujurnya, sejak meninggalkan suku dan mulai mengalaminya, Saroye tidak memiliki rasa takut di lautan kosmik ini karena latar belakangnya. Namun dia tidak pernah berhadapan dengan kekuatan raksasa seperti Tian Waitian. Meski Roye agak naif, dia tidak bodoh. Tapi sekarang, melirik ke arah Qin Chen, darah di sekujur tubuh Saroye mendidih. Tuan, Anda adalah seorang tuan. Ini adalah ritme yang tidak takut sama sekali dengan menara Tianwei, dan harus tangguh. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ambil Yingyi ini dan ayo pergi. Qin Chen melangkah keluar dari gua dan menghilang. Ayo, ke sini. Saroye tidak ragu-ragu saat ini. Dia mengangkat kepala Yingyi dengan cakarnya yang besar, seolah-olah dia sedang memakai liontin, dan mengikuti Qin Chen saat dia terbang keluar gua. Di malam yang gelap ini, kedua sosok itu tidak menghindar dan terbang langsung menuju inti kota Nanyuan. Istana utama kota Nanyuan. Pemuda berbaju besi perak menerima informasi tersebut. Tiba-tiba, pesan yang ada di tangannya menyala, dan kesadarannya hilang. Ketika Mo Yun Xiao merasakan isinya, wajahnya tiba-tiba berubah warna. Wosh! Tubuhnya seperti sambaran petir, bergegas menuju aula utama jauh di dalam rumah Tuan Kota. Tuan Kota Tuan, Mo Yun Xiao berlutut di luar aula utama dan berkata dengan tergesa-gesa. Masuk, aula utama terbuka dan Mo Yun Xiao segera masuk. Orang tua itu membuka matanya dan melihat Mo Yun Xiao dengan ekspresi yang sedikit berubah. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu begitu bingung? Ingat, kamu adalah milikku keluarga Mo Yun. Teman-teman, di kota Nanyuan ini, bahkan jika langit runtuh, Anda harus tetap tenang. Keluarga Mo Yun saya telah bertanggung jawab atas kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, kembangkan energi kita, bagaimana kita bisa mengendalikannya di masa depan? Petik 2. Semua kekuatan di kota Nanyuan. Orang tua itu memandang Mo Yun Xiao, memarahinya, tetapi dengan pengajaran dan perhatian yang mendalam. Ya, bawahanku kehilangan ketenangannya. Mo Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya sedikit melembut. Oke, katakan padaku, kamu datang ke sini terburu-buru, apakah ada hasilnya? Orang tua itu menyipitkan matanya, melihatmu dengan panik. Aku khawatir ada banyak gerakan, seharusnya ada yang menjadi. Mati, jadi, itu Qin Chen. Apakah kamu mati bersama Yerosa? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan. Saya pikir dia akan berani menghadapi Kaisar Zuo School dengan begitu arogan di gerbang kota, dia tidak lebih dari itu. Tidak, Mo. Yun Xiao mengangkat kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu, tapi langsung disela oleh lelaki tua itu. Anda tidak perlu banyak bicara. Semuanya berjalan sesuai rencana sebelumnya. Sejak seekor binatang komodo mati di kota Nanyuan kami secara alami harus disalahkan. Anda diam-diam menemukan cara untuk memberitahu klan komodo melalui saluran lain, hanya mengatakan bahwa muridnya meninggal karena pembunuhan menara Tianwei. Saya ingin melihat bagaimana sikap suku komodo ini nantinya. Haha, alangkah baiknya jika kedua kekuatan ini bertabrakan. Senyum bangga muncul di sudut mulut lelaki tua itu. Mo Yun Xiao buru-buru berkata, Tuan Kota, bukan.
Bukan apa, orang tua itu mengerutkan kening, apakah Ye Luosa itu belum mati? Hanya Qin Chen yang mati. Ini merepotkan. Saya tidak menyangka Tianwei ini menara berada di sana. Dengan pengekangan seperti itu, dia bisa menahan diri untuk tidak membunuh Na Ye Luosa. Tidak, Tuan Kota, Na Ye Luosa belum mati, Qin Chen belum mati. Itu adalah Ying Yi. Dia telah mengambil keluar hati Kaisar, dan sekarang Qin Chen dan Ye Rosa terbang keluar gua dengan ganas. Dilihat dari postur mereka, mereka menuju ke inti kota. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Mo Yun Xiao menyelesaikan kata-katanya dengan tergesa-gesa, takut dia akan diganggu lagi oleh lelaki tua itu. Apa? Maksudmu Ye Rosa dan Qin Chen belum mati, tapi Ying Yi lah yang mengambil hati Kaisar. Pupil lelaki tua itu mengecil, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ying Yi itu adalah puncak menara Tianwei. Pembunuhnya pernah lolos dari tangan mendiang Kaisar. Kekuatannya mungkin tidak dianggap luar biasa, tetapi cara melarikan diri sangat luar biasa. Mencoba mempertahankannya bukanlah hal biasa, hati telah dicuri. Orang tua itu tiba-tiba melihatnya. Siang Mo Yun Xiao, lalu metode dan harta apa yang digunakan Qin Chen dan Saroye untuk meninggalkan Ying Yi? Orang tua itu menyipitkan matanya dan bisa meninggalkan Ying Yi. Jelas sekali, Qin Chen dan Saroye memiliki asal-usul yang luar biasa, dan mereka pasti memiliki harta yang berharga. Saya tidak tahu, kata Mo Yun Xiao dengan ekspresi aneh di wajahnya, pembentukan istana tuan kota kami tidak memantau fluktuasi apapun yang datang dari rumah gua Qin Chen. Bayangan itu menyelinap masuk sesaat dan sudah dikeluarkan. Hati Kaisar, kami tidak mendeteksi gerakan apapun sama sekali. Apa? Orang tua itu tiba-tiba berdiri. Dia sangat terkejut kali ini. Dengan formasi yang menakutkan dari rumah tuan kota, selama ada fluktuasi besar dalam pertempuran antara kedua belah pihak, mereka pasti bisa menangkapnya. Dengan metode Ying Yi, jika Kaisar puncak jangka menengah ingin mempertahankannya, dia harus menggunakan beberapa harta khusus seperti formasi dan harta rahasia luar angkasa untuk mendapatkan kesempatan. Apalagi yang kamu bicarakan? Qin Chen dan Ye Rosa sedang menuju inti kota Nanyuan. Segera setelah itu, lelaki tua itu menangkap informasi lain. Ya Tuan, Ye Rosa menggendong Ying Yi yang telah kehilangan hati Kaisar. Melihat postur ini, dia tidak tahu harus pergi kemana, tapi bawahannya berpikir bahwa itu tidak boleh ke menara Tianwei. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Orang tua itu tampak serius dan menyipitkan matanya, apa asal-usul kedua orang itu? Beraninya kamu keluar setelah menangkap Ying Yi. Orang tua itu tiba-tiba berbalik dan berkata, biarkan aku memata-mataimu. Kita harus mencari tahu apa yang akan dilakukan kedua orang ini. Ya, Mo Yun Xiao memberi hormat dengan tergesa-gesa. Paviliun abadi. Wanita malas itu terbaring di sana, memegang sebuah buku kuno di tangannya, melihat sesuatu di depannya, lelaki tua itu berdiri dengan hormat di samping, tak bergerak. Mereka juga menunggu kabar. Tiba-tiba, ada pesan di tubuh lelaki tua itu. Tuan Paviliun, ada hasilnya. Orang tua itu melihat pesan di tangannya, pupil matanya menyusut, menunjukkan ekspresi terkejut, Ying Yi. Ying Yi dicabut dari hati Kaisar. Berfluktuasi sama sekali di seluruh pertempuran. Sekarang Qin Chen dan Ye Rosa datang menuju inti kota Nanyuan bersama Ying Yi yang telah kehilangan hati Kaisar. Mata lelaki tua itu dipenuhi rasa tidak percaya. Apa, Ying Yi sebenarnya ditangkap? Master Paviliun Wangu langsung duduk, pakaiannya berserakan dan dia tidak lagi malas seperti sebelumnya. Orang tua itu dengan cepat menundukkan kepalanya. Ying Yi itu terkenal karena kemampuannya menyelamatkan nyawa. Menurut intelijen, orang ini mempraktikkan jalan 10.000 bayangan dalam hukum bayangan. Dia tak terkalahkan pada level yang sama dalam menyelamatkan nyawa. Kali ini dia menyerang Qin Chen. Bukan hanya dia gagal, tapi dia bahkan tidak melarikan diri, dan hati Kaisar terkoyak. Master Paviliun Wangu tampak terkejut. Ketika dia berada di puncak alam Kaisar Agung dalam jangka menengah, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh Ying Yi sepenuhnya. Penggarap jalan 10.000 bayangan ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Sangat mudah untuk mengalahkannya, tetapi terlalu sulit untuk membunuhnya. Kecuali menggunakan harta yang besar. Jika tidak,
Tanpa menggunakan harta, seorang wanita mungkin tidak dapat memenangkan Shadow One bahkan ketika dia mengaku berada di alam ini.